surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Asy-Syafi yang memberikan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, pembuka pintu kesehatan bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Asy-Syafi, Al-Kafi, sesuatu yang dicukupkan dengannya, yang menjangkau semua hal kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita amalkan isinya, semua hal yang baik-baik dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda perlukan? Apakah kemudahan dalam beraktivitas? Apakah kemudahan dalam rizki? Amalkan isinya, maka kita akan dimudahkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan nama-nama yang lainnya sampai diberikan nama 14 kurang lebih untuk menunjukkan luasnya jangkauan kemuliaan dan sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh surah ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian mendapatkan hal yang dimaksudkan tadi? Kalau sakit, cepat sembuhnya. Orang dulu dibacakan sekali Al-Fatihah, dengan izin Allah langsung sembuh. Kalau kita ada kesulitan rezeki, cepat didatangkannya. Orang dulu kemudian mengamalkan surah Al-Fatihah, maka bahkan ada orang yang belum minta, sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan aspek-aspek yang lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui isi surah ini, kemudian mengamalkan kandungannya, tidak sekedar membacakannya, tapi tidak mengetahui isinya, tidak paham kemudian kandungannya, sehingga saat kita mengamalkan isinya, kita tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan tidak merasakan bagaimana kemuliaan surah yang dimaksudkan. Yang paling berbahaya, dibaca iya tiap hari, tapi nggak diamalkan isinya, itu persoalannya. Berbahayanya bukan berbahaya dalam persoalan nggak dapat pahala, bukan. Sayang saja dibacakan tiap hari 17 kali, tapi tidak mendapatkan isinya. Kayak orang bekerja tapi nggak dapat gaji. Kerja tiap hari tapi akhir bulan nggak gajian gitu. Ya, Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup. Kita bacakan cuman nggak dapat, itu masalahnya. Nah, persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya? Boleh jadi bukan karena tidak membacanya, tapi cara membacanya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan isi surah itu sendiri. Karena itu coba kita gali bagaimana kemudian surah ini diurutkan ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Allah dengan untaian firman-Nya yang sangat luar biasa. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama. Begini cara memahaminya. Al-Fatihah. Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat, maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat ar-Rahman, kelima ar-Rahim. Ba yang memiliki 14 makna. Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istighraq, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya, tanpa kecuali. Lalu kita mengatakan bismillah, baknya kita sebutkan, ini artinya jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istighraq. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan ghayah semua lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, Al-Fatihah, ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kita bangun tidur, semua ditujukan karena Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya, sesuai dengan ajal darimu, aku diberikan semua kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah, semua pujian aku berikan kepadamu. Lillah. Di ujungnya, wa ilaihin nusyur. Maka sekarang aku akan beraktivitas mencari bekal sebagai persiapan pulang kepadamu. Wa ilaihi, untuk Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau Anda mengucapkan doa ini saat bangun tidur, kita sudah berjanji. Semua aktivitas di hari itu kita akan tujukan karena Allah saja. Mencari bekal, bukan karena yang lain. Jadi kalau Anda ucapkan doa tadi, berarti nanti makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, salatnya karena Allah, infaknya karena Allah, merawat anak karena Allah, semua karena Allah. Ghaya. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Maka dampaknya orang yang semua aktivitasnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi ba yang ketiga. Satu tadi ghaya, kedua istighraq, yang ketiga ilsaq dan musahabah. Lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasan yang lekat seperti lem yang menempel yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf ketika minum Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini kuncinya. Awas, ini kuncinya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah tapi nggak merasa dilihat. Nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya. Tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? Jawab aja, karena Allah bukan? Karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa nggak diawasi Allah? Merasa nggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja, itu lain. Akan beda, silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah, mau noleh kanan, khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir, Allahu Akbar. Tangannya nggak sedekap nih. Tahiyatnya kok gerak-gerak ya. Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar. Tender ya Allah, tender. Allahu Akbar. WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar. Status belum diupdate. Jadi kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar. Karena malu gitu. Malu baca Al-Fatihah, bacaan belum bagus. Dan merasa didengar Allah, kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas. Anda sendiri sudah nggak enak. Ustadz Adi, saya mau bertanya. Silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun, saya dengarnya pun nggak paham, Anda nyampaikan pun nggak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari. 5 waktu menghadap Allah, belum tambahan sholat sunnah. Dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus. Tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa nggak malu gitu? Coba deh satu kali rasakan hal yang demikian. Jadi kalau kita memang merasa, itu dampaknya lain ke dalam ibadah kita. Nanti rumus terapannya, aktivitas harian kita. Ini minum ini pekerjaan sederhana. Tiap hari kita minum. Cuman ada beda ketika minum kita itu merasa dilihat Allah. Maka saya katakan di pertemuan lalu, mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Jangan